Di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang hak, ya, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia memelihara kehidupan seluruh manusia, ya. Nah, coba dibayangkan, kita renungkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Pak Zainal Alabi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, ya. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah artikel, yaitu dari situs Muslim.id, ya, dengan judul Mengapa Bencana Terus Melanda, ya. Jadi sesuai dengan keadaan atau kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, ya. Ini ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi, ya. Baik, langsung saja kita baca artikel yang beliau tulis, ya. Judulnya Mengapa Bencana Terus Melanda, ya. Bencana demi bencana menimpa negeri ini secara bertubi-tubi, ya. Tanah longsor, tsunami, kebakaran, gunung meletus, dan yang sedang marak sekarang ini adalah bencana banjir, ya. Tentu saja sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya. Di antaranya agar kita semua berintrospeksi dan berbenah diri, bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh termasuk kesalahan yang amat fatal jika kita hanya meyakini seperti kebanyakan orang bahwa bencana banjir dan sejenisnya adalah sekedar bencana alam murni tanpa ada sebab dan hikmah di dalamnya. Ya, betul, ya. Kadang ada yang beranggapan bahwa bencana alam gitu, ya, dari alam gitu, ya. Jadi tidak dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi itu, ya, tentunya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itulah yang harus kita pegang sebagai seorang muslim, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di balik segala sesuatu itu ada izin atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita lanjutkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam khutbahnya yang berjudul Asaril Ma'asi, sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka, serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu sekali, ya. Ada sebagian orang yang memisahkan, ya, antara urusan dunia, ya, seperti politik, ya, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, ya, dan lain sebagainya dari agama, ya. Padahal, ya, itu semua tidak bisa lepas, ya, dari persoalan agama, ya. Kenapa, ya? Karena agama kita, agama Islam, ya, mempunyai ajaran yang sangat lengkap, ya, meliputi semua aspek kehidupan, ya, baik itu aspek sosial, politik, budaya, pendidikan, hukum, ya, militer, tata negara, dan lain sebagainya, itu diatur dalam ajaran Islam, ya. Sehingga seharusnya tidak boleh memisahkan, ya, aspek-aspek keduniaan tersebut dari agama, ya.
Nah, pemikiran yang memisahkan aspek-aspek keduniaan tersebut dari agama, itulah yang disebut dengan sekuler ya. Paham yang memisahkan agama dari dunia ya, dari negara ya. Nah, itu disebut dengan paham sekularisme ya, dan ini sangat bahaya ya, sehingga ajaran Islam itu menjadi terpisah ya, menjadi sebagian saja, tidak utuh lagi, tidak kapah lagi ya. Nah, ini yang bisa merusak keimanan seseorang ya. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya di balik musibah ini terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ya. Nah, di ayat ini sangat jelas disebutkan bahwa kerusakan di muka bumi itu oleh tangan manusia ya. Jadi ada sebab ya, sebabnya adalah tangan manusia ya. Kemudian akibatnya adalah bencana alam itu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Lalu adanya bencana itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak sekali maksiat ya yang dilakukan oleh manusia ya, yang itu bisa menimbulkan bencana ya. Nah, kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh tangan manusia itu, itulah yang disebut dengan maksiat ya. Nah, maksiat ini ada maksiat terhadap diri sendiri ya, ada juga maksiat yang berakibat kepada orang lain ya. Yang berakibat kepada orang lain seperti misalnya penebangan pohon ya, baik itu legal maupun ilegal ya, penambangan ya, baik itu legal maupun ilegal ya, itu semuanya berpotensi menyebabkan penggundulan ya, penggundulan hutan ya, sehingga menyebabkan banjir ya. Demikian juga dengan maksiat yang lain seperti pembunuhan ya, perbuatan zina ya, minum khamar ya, kemudian korupsi ya, dan lain sebagainya ya. Ini akan menimbulkan bencana ya. Nah, ini semua adalah faktor-faktor penyebab daripada bencana ya. Nah, seperti misalnya secara khusus pembunuhan ya. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang hak ya, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia memelihara kehidupan seluruh manusia ya. Nah, coba dibayangkan, kita renungkan ya, membunuh satu orang seperti membunuh banyak orang ya, memelihara satu orang seperti memelihara kehidupan seluruh orang ya. Nah, maka sangat jelas sekali bahwa perbuatan maksiat yang kita lakukan ya, bisa berdampak kepada orang lain ya. Tidak hanya akibatnya kita terima sendiri ya, namun juga dapat diterima oleh orang lain ya. Oleh karena itulah kewajiban kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar ya. Sehingga menjadi kewajiban kita bersama ya untuk melaksanakan amar ma'ruf ya, mengajak orang untuk berbuat baik ya, dan mencegah dari orang berbuat munkar ya. Jadi perlu pencegahan ya, agar orang tidak berbuat munkar ya. Jangan sampai perbuatan munkar itu sudah terjadi ya,
sehingga akan menimbulkan dampak ya kepada seluruh manusia ya, karena datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Baik, kita lanjutkan. Semoga Allah merahmati para ulama salaf yang selalu melakukan introspeksi atas segala musibah yang menimpa mereka, lalu segera sadar dan memperbaiki diri ya. Nah, itulah tujuannya introspeksi diri ya, agar kita dapat memperbaiki diri ya. Ibnu Sirin berkata, saya tahu dosa apa yang menyebabkan aku sekarang ini memikul hutang. Karena dahulu 40 tahun silam saya pernah mengatakan kepada seorang, wahai muflis, orang yang bangkrut. Nah, ini Syekh Ibnu Sirin ya, ulama yang sangat terkenal di zaman dahulu ya. Beliau introspeksi diri ya, mencari-cari penyebab kenapa saya sampai bisa berhutang gitu ya. Nah, lalu dari hasil renungan beliau ya, beliau menganggap bahwa ucapan beliau kepada orang lain ya, yaitu mengatakan wahai orang yang bangkrut gitu ya, mungkin orang itu sebenarnya betul-betul bangkrut ya, tapi disebut ya, wahai orang yang bangkrut ya, wahai muflis ya, orang yang bangkrut gitu ya. Nah, itu beliau merasakan bahwa itulah penyebab beliau mempunyai hutang ya. Lalu bagaimana dengan kita ya? Kita berapa banyak hutang kita ya di mana-mana gitu ya. Akankah kita introspeksi diri ya? Tapi itu bukannya kalau kita betul-betul berhutang ya, bukan karena kesalahan ya. Sufyan bin Uyainah mengatakan, dahulu aku diberi pemahaman tentang Al-Quran, namun tatkala aku menerima kantong uang, maka pemahaman itu hilang dariku ya. Nah, ini banyak sekali yang disampaikan oleh para ustadz ya, bagi yang menghafal Quran ya, hati-hati ya, menjaga dari perbuatan maksiat, karena bisa saja hafalannya itu akan hilang ya. Bahkan pemahaman pun ternyata bisa hilang juga ya, pemahaman tentang Al-Quran ya, hanya karena menerima sekantong uang ya. Ya, mungkin uangnya tidak jelas ya, uangnya dari mana ya. Nah, sehingga itu dirasa ya oleh orang yang melakukan introspeksi diri itu adalah suatu kesalahan ya. Demikianlah orang-orang yang cerdas, mereka selalu melakukan introspeksi dan mengakui kesalahan dan dosa yang menyebabkan musibah yang terjadi pada dirinya. Nah, kadangkala ya sudah ditimpa bencana, ditimpa musibah ya, tidak mau introspeksi diri ya, semata-mata bahwa ini adalah bencana alam ya, musibah alam ya, tidak ada hubungannya dengan dirinya ya, atau tidak ada hubungannya dengan orang lain ya. Jadi dia menutup mata ya dari hukum sebab akibat itu ya, padahal hukum sebab akibat ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau yang biasa disebut dengan sunnatullah ya. Nah, selesai sudah saya membacakan sebuah artikel, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan kita menjadi ya insan yang lebih baik ya dari waktu ke waktu ya, dan jangan lupa ya tetap jaga protokol kesehatan ya, karena sampai sekarang ini ya sudah lebih 1 tahun ya kita belum bisa lepas ya daripada COVID-19 ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya, mencuci tangan ya, memakai masker ya, dan menjaga jarak ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua musibah ya yang menimpa negeri kita ini ya, dan dimanapun itu berada ya, semoga segera diangkat, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kita harus memperbaiki diri ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya berkenan untuk melepaskan segala musibah dari kita semuanya ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.